Di desa Poigar, sebuah pesta ulang tahun yang sederhana berubah menjadi malam yang penuh tragedi. Aku hanya datang untuk merayakan, tapi semua berubah begitu cepat. Ketegangan memuncak saat sebuah peristiwa tak terduga merubah hidup banyak orang. Sidang pertama pun dimulai, di mana kebenaran dan keadilan diuji. Namun, akhir dari kisah ini tidak seperti yang mereka harapkan. Kenangan terus menghantui. Kami kehilangan lebih dari yang bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Di dalam ruang penyimpanan barang bukti Polres Bolaang Mongondo, 6 benda utama diklasifikasikan sebagai material pendukung untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada malam tanggal 30 Mei 2025. Pisau dapur dengan pegangan kayu dan darah kering ditemukan di semak belakang rumah korban. Bercak DNA sesuai dengan korban Salwin Mamonto. Gaun pesta milik Marvila Mamonto ditemukan dalam keadaan robek dan berlumuran darah di bagian lengan kanan. Diduga akibat luka pertahanan. 1 unit ponsel dengan rekaman suara pertengkaran dan teriakan berdurasi 57 detik disita sebagai bagian dari alat bukti elektronik. (16) foto pesta ulang tahun yang diunggah oleh korban ke Instagram menunjukkan interaksi antara korban dan terduga pelaku beberapa jam sebelum kejadian. Pecahan gelas dan 2 botol minuman keras lokal merek Cap Tikus turut diamankan sebagai pelengkap kronologi keributan. Dari sinilah kejadian bermula, begitulah luka pertama dibuka. Jumat malam, 30 Mei 2025. Langit di Poigar mendung, seperti firasat akan sesuatu yang buruk. Aibda Darto Luntungan berdiri di tengah pelataran rumah yang masih beraroma alkohol dan tanah basah. Mencatat ulang waktu-waktu kritis dari keterangan para saksi. Beberapa kursi plastik masih terbalik. Bercak darah memudar di lantai semen. Dan musik pesta masih menyala samar dari speaker yang belum dimatikan. Menurut saksi, kejadian bermula sekitar pukul 1 Senawita. Namun ada kejanggalan dalam keterangan waktu dari satu tamu yang katanya melihat pelaku lebih awal di dapur. Langit malam itu seperti menyimpan napas, angin tidak bergerak, dan suhu sejuk yang ganjil menyelimuti desa Poigar. Darto memandangi wajah-wajah murung yang berkumpul di bawah tenda biru pesta. Seakan semuanya tahu sesuatu yang belum mau mereka ucapkan. Ia menutup buku catatannya dan menatap ke langit. Ada yang tak selesai di sini, dan itu bukan cuma pertengkaran biasa. Vicky Raintama dan Marvila Mamonto dikenal sebagai pasangan sederhana dan penuh kasih sayang di mata warga desa Poigar, tempat mereka tinggal di rumah kayu berlantai semen yang teduh oleh pohon mangga tua. Setiap pagi, Vicky terlihat menyiangi kebun kecil di belakang rumah, sementara Marvila menyiapkan paket pesanan herbal dari toko online-nya. Mereka sering terlihat berboncengan naik motor tua mengantar Dion, anak semata wayang mereka yang baru, duduk di TK. Tetangga menyebut keluarga ini sebagai keluarga panutan, karena jarang terdengar cekcok atau ribut mulut. Bila hari Minggu tiba, mereka menonton acara keluarga di ruang tengah. Dion duduk di pangkuan ayahnya sementara Marvila menyuapi kue singkong. Kehangatan mereka bahkan menjadi obrolan ibu-ibu PKK, karena Marvila selalu ramah dan ringan tangan jika dimintai bantuan. Tak ada yang mengira, senyum pasangan itu menyimpan riak retakan kecil yang tak kasat mata. Di luar rumah, Vicky lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya di bengkel tua, milik sepupunya di ujung desa, tempat ia bisa melarikan diri dari pikiran-pikiran yang tak ia ucapkan. Ia dikenal sebagai pria pendiam, tapi jika emosinya tersulut, bisa berubah keras kepala dan diam 1000 bahasa selama berhari-hari. Marvila sendiri sangat aktif dalam kegiatan sosial, terutama kelas senam ibu-ibu setiap Jumat pagi dan grup WhatsApp, komunitas UMKM yang ia kelola. Teman kerja Marvila di komunitas bilang, Vicky sering kelihatan kaku kalau dia ikut acara istri, seperti nggak nyaman. Sedangkan teman nongkrong Vicky pernah berkata, dia sering curhat, katanya Marvila sibuk terus, pulang malam bawa orderan, tapi tetap saja kayak ada yang ditutupin. Keduanya menjalani hidup seperti 2 arus sungai yang tak lagi berseberangan, tapi juga tak lagi bersatu. Dan walau rumah mereka hangat dan bersih, udara yang mereka hirup terasa mulai dingin. Dari balik asap rokoknya yang mengepul di teras rumah,
Vicky mulai mengamati gelagat Marvila yang belakangan tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya bahkan saat makan malam. Ia tak langsung menuduh, hanya mencatat dalam diam setiap kali nama Salwin Mamonto muncul di notifikasi. Salwin adalah teman masa kecil mereka, pria ramah dengan senyum lebar, yang dulu sering bermain layang-layang bersama di lapangan belakang gereja. Kini, pesan-pesan dari Salwin masuk saat malam sudah larut, atau ketika Marvila sedang berada di dapur. Vicky tidak berkata apa-apa. Ia tahu tuduhan tanpa bukti hanya akan membakar rumah yang masih ingin ia jaga. Tapi tiap suara tawa Marvila dari kamar, tiap detik ketika ia buru-buru mengunci layar ponsel, menjadi bara kecil di dada Vicky. Dan seperti api dalam sekam, curiga itu belum menyala, tapi telah membuat perutnya panas tiap malam. Hari itu Vicky pulang lebih cepat dari kebun karena hujan, dan mendapati Marvila sedang tersenyum sendiri di depan kamera ponsel, terpantul cahaya biru dari layar yang tak ia matikan. Saat melihat suaminya tiba-tiba berdiri di pintu, Marvila gugup, mencoba menutup layar, terlambat. Vicky tak berkata apa-apa, hanya meraih ponsel dan melemparkannya ke sofa dengan tenaga yang ditahan. "Cuma video call bisnis jam segini?" tanyanya datar, dan Marvila membalas dengan suara tinggi, membela bahwa pesanan herbal dari luar kota harus dibicarakan malam. Mereka saling menatap tanpa suara, lalu saling menghindar semalaman. Esoknya mereka kembali bicara, seolah tak ada apa-apa, sarapan disajikan dan Dion diantar sekolah. Tapi di bawah tenang itu, benih kecurigaan tumbuh jadi semak berduri yang pelan-pelan merusak akar. Beberapa minggu setelahnya, Vicky terlihat lebih tenang, bahkan merencanakan perjalanan kecil ke pantai Molibagu demi menyegarkan pikiran keluarga. Mereka membawa bekal nasi kuning dan ayam goreng, tertawa bersama Dion yang berlarian di pasir. Marvila tampak tulus, memotret Vicky dan anak mereka dengan ponsel, mengunggahnya ke status WhatsApp dengan caption manis. Tapi diam-diam, saat Marvila tidur siang, Vicky membuka kembali ponsel istrinya dan membaca ulang pesan-pesan lama. Ada satu pesan dari Salwin yang belum dihapus, hanya emoji dan satu kalimat. "Masih ingat dulu di menara gereja?" yang membuat hati Vicky mengeras. Ia tidak bertanya, tidak memarahi, hanya menyimpannya dalam kantong gelap pikirannya. Dan meskipun mereka berdua tidur dalam satu ranjang malam itu, bayangan masa lalu terasa seperti orang ketiga di antara mereka. Beberapa hari sebelum akhir Mei, Marvila menerima undangan pesta ulang tahun dari Salwin, yang katanya mengundang seluruh teman masa SMA di desa Poigar. Vicky awalnya menolak, menyebut dirinya malas berbaur, tapi akhirnya ikut setelah Marvila memintanya dengan nada netral. Malam itu, rumah Salwin dipenuhi lampu hias warna-warni, musik disko lokal, dan meja penuh makanan. Semua orang tampak senang, tapi Vicky berdiri di pojok ruangan dengan minuman keras di tangannya, hanya memperhatikan Marvila yang tertawa, lepas saat Salwin menggoda soal masa lalu mereka. Ada gelak tawa yang terlalu lama, sentuhan di lengan yang terlalu santai, dan pandangan mata yang membuat Vicky meneguk minumannya lebih cepat dari biasa. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa sesak di dada berubah jadi perih. Malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai bergerak, bukan marah, tapi ketakutan bahwa semua curiganya mungkin benar. Saat malam makin larut, dua tamu pesta, Harmoko dan Hamdi, terlihat paling antusias menghidupkan suasana dengan candaan dan joget seadanya. Mereka berdua berdiri di dekat meja makanan, sambil sesekali mengangkat gelas, bersorak, lalu menggoda para perempuan yang berdansa. Di tengah riuh itu, Vicky tampak duduk di kursi kayu di sudut ruangan, memandangi kerumunan dengan pandangan kosong, tapi mulutnya tetap ikut tersenyum tipis saat Hamdi melambaikan tangan ke arahnya. Musik makin keras, lampu kelap-kelip menyinari wajah para tamu yang mulai mabuk tawa dan alkohol. Kamera pesta yang dibawa Hamdi terus bergerak, merekam banyak momen gembira, termasuk ketika Marvila melempar kepala ke belakang sambil tertawa. Tak ada yang terlihat aneh malam itu. Semua berjalan seperti pesta biasa, dengan wajah-wajah berseri, gelas yang bersentuhan, dan piring yang tak pernah kosong. Tapi dari sudut ruangan itu, Vicky memandangi satu orang yang tak pernah benar-benar ia percayai. Marvila malam itu berdansa bukan dengan Salwin, melainkan dengan salah satu teman perempuannya.
sambil tertawa dan menyanyi mengikuti lagu jadul yang mereka hafal dari SMA. Salwin berdiri tak jauh, menggoda Marvila dari belakang dengan kata-kata khasnya. Masih jago joget nggak tuh? Mereka tertawa, dan semua orang mengira itu hanya nostalgia. Vicky sudah tak terlihat di antara kerumunan. Tak ada yang sadar sejak kapan ia keluar dari ruang utama. Di balik layar musik dan lampu pesta, Hamdi kebetulan melihat sosok Vicky berjalan pelan ke dapur, tangannya menempel di sisi tubuh. Ia memanggilnya, pelan, tapi Vicky tak menjawab, hanya menoleh cepat sebelum menghilang ke balik pintu kayu. Beberapa menit setelah itu, denting gelas terdengar dari area dapur, diikuti sunyi mendadak saat musik tiba-tiba terhenti. Dan dalam sunyi itulah, teriakan pertama pecah di udara, seperti retakan pertama di kaca yang tampak utuh. Pada pukul 1 dini hari, berdasarkan keterangan 5 saksi, Vicky muncul kembali di ruang pesta dengan langkah lambat, membawa sesuatu di balik baju lengan panjangnya. Ia menghampiri Salwin yang sedang tertawa bersama 2 temannya, lalu dalam sekejap, tanpa kata, menusukkan pisau ke rusuk kiri Salwin, hingga pria itu jatuh terduduk dengan ekspresi terkejut. Hamdi yang berdiri paling dekat, langsung mencoba menarik tubuh Vicky ke belakang, tapi gagal menghentikan tusukan kedua yang lebih dalam dan lebih cepat. Marvila berlari menghampiri dan mengangkat tangan untuk menahan, namun tajamnya pisau merobek, kulit tangannya, darah menetes deras. Harmoko, yang saat itu berdiri di samping sound system, berusaha menenangkan dengan memeluk Salwin dari belakang, tapi tikaman ketiga malah mengenainya di perut sebelah kiri. Vicky terus bergerak seperti orang kesurupan, mencengkeram gagang pisau dan mengayunkannya sekali lagi ke arah tubuh Salwin yang hampir terkulai. Dalam darah itu, larut semua yang tak sempat diucapkan. Pagi harinya, di warung kopi depan kantor desa, warga masih membahas makanan enak dan karaoke semalam, tanpa tahu tentang insiden berdarah yang terjadi di akhir pesta. Beberapa bahkan mengunggah video tawa-tawa mereka, tak sadar ada potongan suara teriakan di latar yang belum mereka perhatikan. Marvila dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi syok dan luka di tangan kanan. Belum sadarkan diri sejak pukul 2 pagi. Polisi mulai menyisir lokasi pesta, mengambil keterangan awal dari tamu yang masih berada di sekitar rumah Salwin. Dari rekaman, CCTV kecil di depan rumah, terlihat Vicky keluar sendirian 5 menit setelah penikaman, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi wajah. Petugas mencatat ia belum kembali ke rumah, bahkan motornya pun tak ditemukan. Dan dari ruang perawatan intensif, tubuh Marvila terbaring kaku, jauh dari semua suara yang masih mengira pesta itu berakhir bahagia. Pagi hari setelah insiden, tim gabungan dari Polsek Poigar dan Polres Bolmong menyisir kebun-kebun sekitar desa Nanasi, dan pada pukul 00.13 WITA, mereka menemukan Vicky bersembunyi di bawah pohon kakao, tubuhnya lemas dan mata merah. Ia tak melawan saat diborgol, bahkan sempat menunduk tenang, seolah telah menyerahkan semua yang dimilikinya malam sebelumnya. Ketika salah satu polisi bertanya kenapa ia lakukan itu, Vicky menjawab dengan suara pelan namun jelas. Dia sudah ambil semuanya. Saya cuma ambil kembali yang tersisa. Kalimat itu dicatat dalam BAP sebagai bentuk pengakuan tak langsung, yang kemudian menyita perhatian media lokal. Berita penikaman tragis pesta ulang tahun menjadi headline di beberapa portal online daerah Sulawesi Utara. Di ruang tahanan sementara, Vicky duduk sendiri, tatapannya kosong menembus dinding beton. Di RSA Murang, Marvila membuka matanya untuk pertama kalinya sejak malam itu, disambut lampu putih dan suara infus yang menetes lambat. Ketika suster menjelaskan bahwa dia berada di rumah sakit karena luka tusuk, ia hanya mengangguk pelan. Namun, saat polisi datang membawa berita bahwa Salwin telah meninggal karena luka tusuk Vicky, Marvila meraung, tangisnya pecah seperti keran, patah. Ia berteriak bahwa itu bukan yang ia inginkan, bahwa semua ini salah paham, tapi tak ada yang bisa memutar waktu. Penyidik kemudian meminta izin memeriksa ponselnya, dan setelah beberapa jam, ditemukan satu pesan dari Salwin tertanggal, 2 minggu sebelum ulang tahunnya. Kalau kamu bahagia, aku pergi. Tapi kalau tidak, katakan. Pesan itu belum sempat dihapus, seolah menjadi bukti samar bahwa sesuatu memang tumbuh kembali di antara mereka. Marvila menutup wajahnya dengan tangan luka. Tangisnya terus keluar hingga malam menjelang.
Di rumah, panggung milik orang tua Marvila, bocah 5 tahun bernama Dion duduk di beranda dengan kaki menggantung. Matanya kosong memandangi ayam-ayam yang lewat. Ia tidak tahu kenapa ibunya tidak pulang-pulang dari rumah sakit. Dan ayahnya tidak pernah lagi datang menjemputnya dari PAUD. Neneknya mencoba menjelaskan dengan cerita-cerita tentang pekerjaan. Tapi Dion mulai gelisah karena semua orang dewasa kini terlihat muram dan sibuk berbisik. Suatu malam, ia bertanya dengan polos, "Kenapa ayah nggak pulang-pulang? Apa ayah marah sama aku?" Dan tak ada satupun yang bisa menjawab tanpa menahan air mata. Neneknya memeluk Dion erat, membisikkan doa yang tak selesai diucapkan. Dunia anak-anak tidak pernah siap untuk memahami luka yang dibuat oleh orang dewasa. Dan di kamar kecilnya, Dion menggambar 3 orang tersenyum, berdiri di samping kue ulang tahun. Polisi menggelar rekonstruksi kejadian di lokasi pesta, menghadirkan para saksi utama, termasuk Hamdi, Harmoko, dan beberapa tamu lain yang hadir malam itu. Marvila belum bisa datang karena kondisinya belum stabil, tapi keterangannya dibacakan dan diwakilkan oleh penyidik. Proses dilakukan dengan boneka dan replika senjata tajam, mengikuti setiap gerak Vicky dari dapur, lorong, hingga ke ruang utama tempat tusukan pertama terjadi. Kamera penyidik merekam dari berbagai sudut, memetakan jarak antara korban dan pelaku, serta posisi para saksi saat penikaman berlangsung. Pisau asli, yang ditemukan di semak dekat rumah Salwin, diperlihatkan kepada semua saksi untuk validasi barang bukti. Rekonstruksi berlangsung selama 2 jam, dan seluruh langkah Vicky ditandai dalam sketsa lokasi TKP yang disegel. Semua catatan itu akan digunakan dalam persidangan yang mulai disiapkan minggu depan. Gedung Pengadilan Negeri Kota Mobagu dipadati warga yang penasaran melihat langsung sosok Vicky, pria yang menusuk di malam pesta. Ia duduk di kursi pesakitan, tanpa pengacara, mengenakan kemeja lusuh dan sandal jepit, wajahnya kosong. Jaksa membacakan dakwaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dengan nada tegas, tapi Vicky hanya menunduk, tak membantah. Ketika hakim bertanya apakah ia ingin membela diri, ia menggeleng pelan dan menjawab lirih, "Saya takut kehilangan istri saya, tapi sekarang saya kehilangan semuanya." Ruang sidang mendadak hening, hanya terdengar suara mesin pendingin ruangan dan bisik-bisik pelan dari bangku belakang. Hakim memutuskan sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan jaksa menghadirkan saksi utama. Saat tiba gilirannya memberi kesaksian, Marvila mengenakan kerudung biru tua dan gamis polos, duduk dengan tangan gemetar di atas pangkuan. Suaranya serak saat menjelaskan bahwa hubungannya dengan Salwin adalah pertemanan lama, bukan hubungan terlarang seperti yang dituduhkan. "Kami hanya ngobrol, kadang nostalgia. Tidak lebih," katanya, sebelum mulai menangis. Hakim mencoba menenangkan, namun Marvila terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak peka membaca perasaan suaminya. Ia mengaku masih mencintai Vicky, tapi tak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Setelah beberapa menit sidang berlangsung, hakim memutuskan menunda untuk menjaga kestabilan kondisi psikologis saksi. Di luar ruang sidang, wartawan menunggu tanpa tanya karena air mata Marvila telah menjawab lebih dari cukup. Putusan dibacakan di ruang sidang yang kini tak sepadat hari-hari sebelumnya. Hanya beberapa keluarga dan wartawan yang hadir. Hakim memvonis Vicky dengan hukuman 14 tahun penjara atas pelanggaran pasal 38 KUHP dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Vicky tak berkata apa-apa, hanya menunduk, matanya tertutup seperti menanti hujan yang tak datang. Di luar gedung, Ibu Salwin menghampiri Marvila yang duduk sendirian di tangga, dan tanpa sepatah kata, memeluknya erat. Mereka berdua menangis dalam diam, diikat oleh kehilangan yang tak bisa dibagi ke siapapun. Sementara polisi menggiring Vicky kembali ke mobil tahanan, langit Kota Mobagu mendung seperti hari-hari pertama tragedi itu dimulai. Tak ada tepuk tangan, tak ada rasa lega, hanya akhir yang menggantung di udara. Di rumah kecil di desa Poigar, Marvila kini hidup berdua dengan Dion. Menanam sayur di halaman dan menjual jamu seperti dulu, tapi tanpa suara tawa di dapur. Setiap malam, suara tawa Salwin terngiang seperti gema dari ruang kosong, dan Marvila kadang terbangun dengan dada sesak, menatap langit-langit yang diam.
ia mencintai Vicky, tapi juga kehilangan sesuatu yang tak bisa ia namai sejak malam berdarah itu. Vicky, di balik jeruji sel lapas Papakelan, menulis puisi untuk Dion tiap bulan, meminta sipir mengirimkannya lewat surat dengan tulisan tangan yang mulai bergetar. Dion kadang membaca puisi itu sebelum tidur, lalu menulis balasan dengan gambar, ayam dan matahari. Waktu berjalan, luka tetap tinggal, bukan di kulit, tapi di hari-hari yang tak bisa diulang. Tak ada pesta yang benar-benar usai, selama kenangan masih berdansa dalam kepala.